Perkenalkan, saya Fitriah, mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 1908101129, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas D, semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban pra-Islam di Cina dan India. Peradaban Cina, negeri Tiongkok atau dalam bahasa Cina Zuoguo yang memiliki arti negara tengah dan saat ini lebih dikenal dengan Cina. Cina merupakan salah satu kebudayaan dan peradaban tertua di dunia. Dari penemuan arkeologi dan antropologi, daerah Tiongkok telah didiami oleh manusia purba sejak 1,7 juta tahun yang lalu. Daratan Cina untuk pertama kalinya dipersatukan oleh Kaisar Shi Huangdi pada masa Kekaisaran dinasti Qin, yaitu pada waktu 221 sampai 207 sebelum Masehi. Pada masa klasik, negeri Cina merupakan negara yang maju dan berbudaya, terlebih lagi ketika pada masa kejayaannya pada era Kekaisaran dinasti Tang, yaitu pada tahun 618 sampai 719 Masehi. Agama atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat setempat sebelum datangnya Islam diantaranya Konghucu atau Konfusianisme yang berdasarkan kepada ajaran-ajaran Nabi Konfusius atau lebih dikenal dengan sebutan Sang Guru. Agama Konghucu lahir pada masa Kekaisaran dinasti Zhou, yaitu pada tahun 1027 sampai 256 sebelum Masehi. Sedangkan ajarannya mulai dikenal oleh masyarakat Cina sekitar tahun 531 sebelum Masehi. Agama kedua adalah agama Tao atau yang dikenal dengan sebutan Taoisme. Sama halnya dengan Konghucu, Taoisme merupakan kepercayaan asli penduduk setempat yang lahir di Cina. Ajaran Taoisme dibawa oleh Lao Tzu yang lebih dengan sebutan Sang Guru Tua lahir pada tahun 640 sebelum Masehi. Agama selanjutnya adalah ajaran Sang Buddha. Menurut catatan sejarah, agama Buddha mulai diperkenalkan di Cina pada masa kekuasaan Kaisar Mingti, kaisar kedua dari dinasti Han, yaitu pada tahun 202 sebelum Masehi sampai 8 Masehi, sekitar tahun 65 sebelum Masehi. Agama ini mulai berkembang secara merata pada masa dinasti Sui dan dinasti Tang. Cina merupakan sebuah negara di Asia Timur. Peradaban di Cina dimulai dari peradaban di Sungai Kuning atau Sungai Huanghe. Sungai Huanghe adalah sungai yang terletak di daerah pegunungan Kwenlun di Tibet. Peradaban Lembah Sungai Kuning merupakan salah satu pelopor dari kebudayaan dunia. Sejak masa purba sampai sekarang, peradaban Cina ini mampu bertahan dan terus berkembang di negeri Cina. Sebagaimana peradaban-peradaban kuno yang lain, peradaban Cina ini berkembang sekitar Lembah Sungai Kuning kurang lebih 5.000 tahun yang lalu. Kebudayaan Cina kuno identik dengan nama dinasti Shang, dan kebudayaan Shang diperkirakan pada tahun 1796 sebelum Masehi sampai dengan tahun 1122 sebelum Masehi. Sungai Huanghe disebut juga Sungai Kuning atau Sungai Malapetaka karena wilayah ini sering dilanda banjir dan sering mendapatkan serangan dari suku barbar. Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, maka pada masa dinasti Qin, yaitu masa Kaisar Qin Shi Huangdi membangun tembok Cina. Kekaisaran Cina sebelum masuknya Islam berjumlah 9 kekaisaran, di antaranya dinasti Xia, dinasti Shang, dinasti Zhou, dinasti Qin, zaman 3 negara yaitu Wei, Wu, dan Shu, dinasti Jin dan 16 negara, dinasti utara dan selatan, dan yang terakhir dinasti Sui. Islam masuk dan menyebar di wilayah daratan Cina melalui 2 saluran penyebaran, yakni kontak perdagangan dan perkawinan atau yang lebih dikenal dengan asimilasi budaya.
Aktivitas perdagangan yang dibawa oleh saudagar Arab ke Cina pada masa itu terbagi melalui dua jalur perdagangan, yaitu jalur darat dan jalur laut. Sebelum Islam masuk ke Cina, terlebih dahulu hubungan perekonomian telah digalakkan antara bangsa Arab, Persia, dan Cina. Bahkan sebelum agama Islam lahir di Mekah, orang-orang Arab dan Persia telah terlebih dahulu bermukim dan menetap di wilayah bandar perdagangan, yaitu Canton Fukien, Changzhou, dan Quanzhou, pelabuhan Cina Selatan. Kepercayaan Cina. Kepercayaan masyarakat Cina bercorak politeisme. Selain menyembah dewa-dewi, masyarakat Cina kuno juga memuja para leluhur. Pemujaan terhadap dewa-dewi dilakukan dalam kuil. Kuil yang terkenal adalah kuil Dewa Langit. Dewa yang utama adalah Xiangti atau yang dikenal sebagai Dewa Langit. Pemujaan leluhur dikerjakan dengan sungguh-sungguh terutama oleh anak laki-laki. Sistem pertanian. Pada bagian hilir dari Sungai Kuning terdapat dataran rendah Cina yang subur dan merupakan pusat kehidupan bangsa Cina. Masyarakat Cina umumnya bercocok tanam gandum, padi, teh, jagung, dan kedelai. Kegiatan pertanian Cina sudah dikenal sejak zaman Neolitikum, yaitu pada tahun 5000 sebelum Masehi, dan tanaman pangan utama yang ditanam adalah padi. Peradaban India. India merupakan suatu wilayah yang besar dan luas yang terletak di sebelah selatan benua Asia. India memiliki kekayaan alam dan memiliki nilai budaya yang tinggi, sehingga dikenal oleh berbagai bangsa sejak beribu tahun yang lalu. Sekitar tahun 6000 sampai 5000 sebelum Masehi, bangsa Dravida datang ke India dari Asia Barat dengan kepercayaan terhadap adanya Tuhan secara abstrak. Mereka ini yang dianggap sebagai penduduk pribumi asli India yang ditunjukkan dengan adanya kebudayaan Mohenjo-daro sebagai milik dari bangsa Dravida. Kemudian, pada abad 6 sebelum Masehi, bangsa Arya dari Persia datang menguasai Punjab dan Benaras yang terletak di India Utara dengan membawa kepercayaan adanya Tuhan secara nyata. Dasar kepercayaan bangsa Arya adalah syirik. Akhirnya, bangsa Arya yang lebih kuat memaksa bangsa Dravida untuk menganut kepercayaannya. Kemudian, kepercayaannya itu berkembang menjadi agama Brahmana atau agama Hindu yang melahirkan kasta-kasta. Pengaruh yang dihasilkan oleh bangsa Arya yang mungkin meliputi peradaban, agama, budaya, seni, dan lain sebagainya. Agama Hindu muncul di tengah-tengah perkembangan kebudayaan Arya. Sebagai bangsa pendatang, Arya memandang orang-orang Dravida adalah sebagai penduduk yang lebih rendah dari bangsa Arya. Namun hal itu tidak menutup kemungkinan bangsa Arya mengakui bahwa bangsa Dravida merupakan bangsa yang kaya dan telah mengembangkan peradaban dan kebudayaan yang cukup tinggi. Dalam perkembangan sejarah India terdapat pusat-pusat peradaban yang tertua, yaitu kebudayaan lembah Sungai Indus pada tahun 4000 sampai 3000 sebelum Masehi dan kebudayaan lembah Sungai Gangga tahun 1000 sebelum Masehi. Kedua kebudayaan tersebut berpusat di lembah sungai yang subur. Yang pertama, peradaban lembah Sungai Indus. Penduduk asli yang berada di lembah Sungai Indus atau Sungai Sindhu adalah bangsa Dravida. Diperkirakan telah mendiaminya sejak 3000 sebelum Masehi. Bangsa ini meninggalkan sisa peradaban di Mohenjo-daro dan Harappa. Peninggalan tersebut berupa reruntuhan dua kota tua, yaitu Mohenjo-daro dan Harappa. Peninggalan tersebut merupakan sisa peninggalan bangsa Dravida. Peradaban Mohenjo-daro dan Harappa sudah sangat maju. Terbukti mereka sudah mampu membuat hal-hal seperti perencanaan tata kota yang teratur, jalan-jalan yang lurus, saluran air untuk pengairan dan pertanian, mata uang dalam bentuk materai dari tanah liat. Masyarakat lembah Sungai Indus menyembah para dewa dan dewi, terutama Dewi Ibu yang terbuat dari tanah liat, serta melakukan pemujaan terhadap hewan-hewan seperti hewan bertanduk, gajah,
singa, dan sebagainya. Masyarakat lembah Sungai Indus adalah petani dengan tanaman pokoknya gandum dan kapas, sedangkan hasil pertanian yang utama adalah padi, gula jelai, kapas, dan teh. Yang kedua, peradaban lembah Sungai Gangga. Letak geografis peradaban lembah Sungai Gangga antara pegunungan Himalaya dan pegunungan Windya. Sampai sekarang di wilayah ini belum ditemukan sisa-sisa peninggalan peradaban pada masa prasejarah. Peradabannya mulai berkembang sejak masuknya bangsa Arya ke India dengan terbentuknya budaya Hindu. Kepercayaan penduduk lembah Sungai Gangga terbagi menjadi dua, yaitu Hindu dan Buddha. Yang pertama, agama Hindu. Bangsa Hindu memiliki 3 dewa utama atau yang disebut dengan Trimurti, di antaranya Dewa Brahmana, Dewa Wisnu, dan Dewa Vaishya. Adapun dewa-dewa yang lainnya yaitu Dewi Saraswati dan Dewi Laksmi. Agama yang kedua adalah agama Buddha. Agama Buddha muncul sebagai bentuk reaksi beberapa golongan atas ajaran kaum Brahmana dan juga adanya sistem kasta yang membedakan manusia atas beberapa golongan. Sebagai pelopor, agama Buddha adalah Siddhartha Gautama, putra Raja Sudodana dari kerajaan Kapilawastu. Perkembangan sistem pemerintahan di lembah Sungai Gangga merupakan kelanjutan dari sistem pemerintahan masyarakat di daerah lembah Sungai Indus. Sejak runtuhnya kerajaan Maurya, keadaan menjadi kacau akibat terjadi peperangan antara kerajaan-kerajaan kecil yang ingin berkuasa. Keadaan ini baru dapat diamankan kembali setelah munculnya kerajaan Gupta yang didirikan oleh Raja Chandragupta I, yaitu pada tahun 320 sampai 330 Masehi dengan pusatnya di lembah Sungai Gangga. Perkembangan kebudayaan masyarakat lembah Sungai Gangga mengalami banyak kemajuan pada bidang kesenian. Kesusasteraan, seni pahat, dan seni patung berkembang pesat. Kuil-kuil yang indah dari Sianta dibangun. Daerah-daerah yang diduduki oleh bangsa Indo-Arya sering disebut dengan Aryavarta atau negeri bangsa Arya, atau bisa juga disebut dengan Hindustan, tanah milik bangsa Hindu. Adapun penyebaran agama Islam sendiri masuk ke India pada abad ke-7 melalui beberapa cara, di antaranya melalui perdagangan, mendirikan kerajaan, dan melalui para dai yang menyampaikan Islam dengan dakwah kepada masyarakat India. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.